Teteh. Nah ini Kak Muhlas nih yang di bawah ini ada yang bertanya bener nih Kak Muhlas. Teteh kenapa katanya jari telunjuk itu musabbihah ya? Artinya bertasbih ya kan? Nah, ini kayaknya yang bertanya ini sebetulnya udah paham ini. Ini sepertinya yang bertanya itu anak santri, karena jarang ada yang mengetahui akan arti musabbihah kakak. Udah wis nggak apa-apa deh. Oke, kita bahas saja ya. Barangkali ada yang mendengarkan yang tidak terlalu paham ini akan musabbihah. Oke, jadi kenapa yang telunjuk itu? Karena begini, kalau kita berbicara dari bahasa Arab, bahwa arti kata dari telunjuk itu terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama itu bisa diartikan dengan musabbihah. Musabbihah itu ya memang betul Kak, artinya musabbihah itu adalah bertasbih ya. Dan bisa juga kita memaknai dengan sababah. Sababah itu artinya apa ya? Kayak cacian, kayak makian lah seperti itu. Nah, lalu kenapa ini si telunjuk ini kita artikan dengan musabbihah? Karena kan ketika kita sholat, setiap hari kita melakukan sholat, ketika di dalam satu rukun yang bernamakan dengan satu rukun yang dinamakan dengan tasyahud, kan kita ketika tasyahud itu kan disunnahkan, kan asalnya tangan kita seperti ini kan. Maka kita ketika mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah, telunjuk kita kan menjadi berdiri, asyhadu alla ilaha illallah, gitu kan. Nah, maka disunnahkan kan mata kita yang awalnya melihat kepada sajadah, disunnahkan kita melihat kepada telunjuk yang kanan ini. Jadi musabbihah itu suatu isyarat menunjukkan kalau ini juga sama sedang bertasbih. Itu makanya bisa dimaknai dengan musabbihah seperti itu ya. Itu di dalam kitab apa ya? Teteh nggak tahu itu di dalam kitab apa, Teteh lupa lagi. Yang kedua itu bisa dimaknai dengan sababah. Kalau sababah itu artinya apa ya? Kayak cacian, kayak makian gitu. Itu kan isyarahnya dengan telunjuk kan. Misalkan kalau misalkan kita iya sama-sama ke haki. Misalkan kalau kita marah no sama siapa? Kamu ya. Kan kita itu kan isyaratnya dengan telunjuk kan. Kamu tuh ya. Kang Adang kamu gak bener nih. Ya pakai telunjuk kan ya Kang Adang ya. Ada gak kita yang melihat orang lain yang memarahi seseorang, kamu ya pakai kelingking kan? Gak ada no. Atau kamu ya, itu sopan banget, kamunya tuh pakai jempol, nggak ada kan, tapi pakai telunjuk. Kamu ya, kamu pakai telunjuk. Itu adalah isyarah cacian ataupun makian seperti itu ya. Jadi gitu kakak arti kata dari telunjuk tersebut. Nah, tetapi kakak di dalam musabbihah tersebut dengan tasbih tersebut nih gimana nih Teteh kalau misalkan kalau itu ada di dalam kitab apa sekarang Teteh ingat, itu ada di dalam kitab Nihayatul Muhtaj. Teteh ingat, itu ada di dalam kitab Nihayatul Muhtaj yang apa itu? Yang sababah itu kan, itu asalnya kan dari sabu kan, bahan dasar dari kata dasarnya itu kan dari sabu. Nah, kembali ke musyabbihah. Nah, Teteh gimana nih Teh? Itu Teteh pernah ada juga baca di dalam kitab yang lain. Itu Teh gimana kan itu isyarat untuk telunjuk kita kan seperti ini ya, telunjuk kita seperti ini. Nah, gimana Teteh kalau misalkan ada kondisi seseorang yang nggak punya tangan, misalkan yang nggak punya tangan kanan, punyanya tuh cuman jari kiri, sehingga ketika asyhadu alla ilaha illallahnya diganti pakai telunjuk kiri, itu boleh tidak perlu menggunakan telunjuk kiri. Kalau untuk di dalam sholat musyabbihah itu nggak boleh pakai telunjuk kiri. Meskipun dengan alasan ini nggak punya jari, ya udah kita yang nggak punya jari ya udah tidak isyarat seperti itu. Maksudnya tidak boleh diganti dengan telunjuk kiri karena kan identiknya yang kiri itu adalah identik melakukan hal-hal yang tidak terlalu baik. Sedangkan identik yang baik itu adalah dengan tangan kanan. Itu ada penjelasannya. Teteh masih ingat ada di dalam kitab Syarah Muhadzab. Begitu kakak ya, tadi yang bertanya kenapa ini telunjuk.